Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kalian mengerjakan tes pada hari kedua, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan mengucap syukur. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apakah kalian ingat dengan pepatah yang mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit? Pasti kalian pernah mendengar. Biasanya pepatah ini digunakan untuk semangat di dalam menabung. Nah, apakah arti dari sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit? Ada yang tahu? Artinya adalah dengan upaya-upaya yang kecil, maka kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Seperti judul renungan hari ini, yaitu kuncinya suka belajar. Dengan rajin belajar, maka anak-anak pasti mendapatkan hasil yang maksimal. Otomatis hal ini artinya bahwa semakin kalian banyak belajar, maka kalian akan semakin mengalami kemajuan, bukan kemunduran. Nah, firman Tuhan yang mendasarkan renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 13 yang bunyinya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hidup ini selalu berubah. Ada yang semula orang hebat atau kepala, kemudian berubah menjadi bukan apa-apa atau ekor. Contoh mengenai hal itu misalnya Raja Saul. Sebaliknya, ada pula orang yang semula cuma ekor atau bukan siapa-siapa, kemudian berubah menjadi kepala. Ia mampu memberi pengaruh positif bagi banyak orang di sekitarnya. Contoh mengenai hal ini adalah Zakius. Dikisahkan, Saul adalah anak Raja Daud. Lalu ia menggantikan ayahnya menjadi seorang raja yang berkuasa. Saul bahkan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Tapi sayang, akhirnya ia kehilangan semuanya itu. Kalau ia mulanya anak raja dan menjadi raja, tapi kemudian ia hanya menjadi ekor atau bukan siapa-siapa. Mengapa demikian? Itu semua gara-gara ia lebih suka menuruti keinginannya sendiri. Ia tidak bersedia untuk belajar. Nah, tidak demikian dengan Zakius. Mulanya ia adalah seorang pemungut cukai. Ia dibenci oleh orang-orang karena ia terkenal sebagai seseorang yang suka merampas milik orang lain. Ibaratnya ia dianggap sebagai ekor atau bukan siapa-siapa. Tapi kemudian dia mau belajar dan memperbaiki diri. Setelah mengenal Yesus, ia semakin suka belajar. Terutama ia belajar tentang cara mengubah hidupnya yang buruk menjadi semakin baik. Tidak hanya itu, ia tekun berusaha mempraktekannya sehingga ia menjadi orang yang baik dan berpengaruh positif kepada orang lain. Semula ia yang hanya berupa ekor, sekarang dia menjadi kepala dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita semua dengan rencana yang jelas, yaitu agar kita semua menjadi kepala atau pribadi yang berguna bagi orang lain.
Namun untuk mewujudkan itu, Tuhan tidak menyukai jalan pintas. Ia lebih suka memberikan kita potensi dan talenta. Lalu kita dimintanya untuk mengembangkan potensi dan talenta itu. Terserah kita, mau kita kembangkan potensi yang mana dan menjadi manusia seperti apa. Ia memberikan kita kemerdekaan untuk mengembangkan diri. Yang jelas, kita semua bisa berkembang dari ekor lantas menjadi kepala. Kuncinya apa? Kuncinya adalah suka belajar. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kalian akan mengerjakan tes di hari yang kedua. Ibu yakin kalian pasti sudah mengupayakan dengan belajar. Semoga apa yang sudah kalian upayakan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Teruslah kalian mengembangkan potensi dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Pasti kalian akan memperoleh kesuksesan dan teruslah untuk berjalan di jalan Tuhan, menuruti setiap firman Tuhan. Tetap semangat anak-anakku, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, bersyukur kehadirat-Mu. Pagi ini Engkau sudah memberkati kami semua putra-putrimu dengan kesehatan. Bersyukur buat firman-Mu hari ini. Engkau telah mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk kami bisa mengembangkan setiap potensi dan talenta yang sudah Engkau berikan. Kami juga bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk terus belajar. Belajar apapun untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Bapa di surga, pagi ini kami berdoa untuk kelancaran anak-anak-Mu di dalam mengerjakan tes. Kiranya apa yang sudah diupayakan, Engkau senantiasa memberikan keberhasilan. Akhirnya kami mengucap syukur Bapa. Doa sembahyang kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.